Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yahsallahu min ibadihi ulama, innallaha 'azizun ghafur. Sadaqallahu. Ibu, para bapak, kita bersyukur kepada Allah bahwa pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di masjid ini untuk sholat subuh berjamaah dilanjut dengan kajian. Ya. Lebih-lebih kita bersyukur bahwa di dalam benak kita ini tertanam rasa iman yang begitu kokoh. Kita yakin dan sadar bahwa dengan iman itulah kita bakal mendapat kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat nanti. Namun ketahuilah para ibu, para bapak, konsekuensi sebagai orang beriman itu memang berat. Di antaranya kita sebagai orang beriman ini dituntut untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Apa amar ma'ruf nahi munkar? Amar ma'ruf itu artinya mengajak orang untuk berbuat baik. Sedangkan nahi munkar mencegah orang berbuat maksiat. Para ibu, para bapak, amar ma'ruf itu memang berat ya. Namun yang lebih berat itu nahi munkar. Kalau amar ma'ruf insya Allah tidak ada orang yang tidak senang. Ya walaupun tidak ngelakoni ya. Neng kenalku ayo tameli jamaah yang wajib. Oh yo. Ya walaupun tidak ngelakoni, tapi diajak itu tidak ada yang melawan, benci ya. Tapi kalau nahi munkar lain yang lebih berat, membuka peluang. Orang yang semula senang jadi tidak senang. Orang jadi membenci kita karena kita nahi munkar. Contoh misalnya ya, di sekitar rumah kita banyak anak-anak muda minum-minuman khamr, mabuk-mabukan. Lantas kita marahin, aja ngopi nih yo, nek mabuk-mabukan mencoba. Kira-kira gimana? Oma tak dibalang, kira-kira gitu ya. Timbul kebencian akibat kita nahi munkar. Memang berat. Namun para ibu, para bapak, kita berupaya. Yusai-sai. Nabi bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisan, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika al-ya'ful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah merubahnya dengan tangan. Gimana maksudnya? Apa ditempelin? Merubah dengan tangan itu artinya merubah dengan kekuasaan. Misalnya kita jadi ketua RT, ketua RW, jadi bupati, jadi gubernur lah. Buat semacam perda, peraturan daerah.
kampung ini, daerah ini dilarang ada mabuk-mabukan. Nah, inilah cara kita untuk merubah orang-orang yang mungkar dengan tangan, artinya dengan kekuatan. Fa'ilam yastati fabilisan. Kalau kita tidak punya kekuasaan, tidak bisa merubah dengan tangan, rubahlah dengan lisan. Artinya apa? Nasihat. Nah, nasihat pun kita misalnya tidak bisa. Tidak bisa saat menggelar ngelawan Anda. Nah, maka yang terakhir, rubahlah dengan hati. Fa'ilam yastati fabiqalbi. Rubahlah dengan hati. Pengertiannya apa? Merubah dengan hati. Hati kita harus benci kepada kemungkaran. Namun kata Nabi, fadzalika ad'aful iman. Merubah kemungkaran tapi hanya gerundal di dalam hati, itu menunjukkan iman yang tipis. Nah, itu apalagi kita diem, ya. Kemudian para bapak, kalau kita nahi mungkar itu menghadapi orang awam, itu tidak sepiro bahaya. Tapi kalau yang kita hadapi orang gede, ya, pejabat tinggi lah, itu yang berat. Nabi pernah ditanya, anna rajulan sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam, anil jihad afdal ya Rasulullah. Ada orang tanya pada Nabi, ya Rasulullah, jihad yang paling besar pahalanya, afdal itu apa? Nabi menjawab, kalimatu haqqin 'inda sultanin jahil. Ya, jihad mana yang paling utama? Lantas Nabi menjawab, yakni menegakkan kebenaran, ucapan yang benar di hadapan pemimpin yang dolim. Oh, apa? Ya, kalau hanya menghadapi orang awam gampang, tapi kalau yang dihadapi orang gede, wah. Saya jadi ingat ceritanya Nabi Yahya. Dulu mungkin sudah sampaikan. Zaman Nabi Yahya itu ada seorang raja mau kawin dengan keponakan. Maka Nabi Yahya perlu datang ke istana memberikan petunjuk kepada raja tadi. Wahai raja, jenengan mau nikah silakan. Namun saya pesan, jenengan jangan kawin dengan ponakan. Kawin dengan keponakan itu terlarang menurut kita tahu. Oh gitu ya. Raja sudah manut waktu. Tapi calon permaisurinya yaitu keponakannya tapi jengkel kepada Yahya. Kurang ajar, awas kan. Maka suatu ketika di saat pesta, ya, pesta rakyat gitu ya. Maka sengaja si ponakan raja tadi menang di depan raja. Ya, dari arek saya itu kok erotis, tari-tarian sini, tak karu-karuan. Melihat itu raja kesengsem, dikejar si keponakannya kan, apa tambah nih, rodo terkait, terus gak wani ngawin aku, loh, cari sopo, terus kau tak awin, ini datang, baiklah. Kalau sampai mau ngawini saya minta mahar yang besar. Apa jalan? Saya minta talam terbuat dari emas. Oh ya tak kuat, tak keiku ngonoan. Bukan itunya yang mah, tapi isi. Apa penjawab? Di dalamnya ada kepala Nabi Yahya. Lu kok anak jaluan? Ya nak gelem sama enggak gelem.
Raja wis kadung kesengsem gandrung tapi rame ya, kayu kucing rasa coklat. Maka dikejar Nabi yang prajuritnya diperintah untuk menangkap Yahya untuk dipenggal kepalanya sebagai luar biasa. Akhirnya Nabi Yahya lari ke dalam kebun, ternyata di dalam kebun itu ada pohon yang aneh. Nabi Yahya tadi dicangkup oleh pohon tadi masuk ke dalam. Begitu prajurit masuk ke dalam kebun, dicari tidak ada. Nabi Yahya dadak neono apa itu? Kebun nanti ya. Tukang kebun itu memberitahu. Kon ya sopo? Ya itu nang jero bilang. Kok nak dodangan kok dikandang. Kalau kamu tidak percaya gorok, maka diambillah gergaji, digeraji atas. Begitu digeraji, ditertawakan oleh Pak Bon, kon geraji namun kon geraji dukur itu malah mengisor. Loh, iya ya. Nah, kalau gaji ngisor, gaji ngisor ya podo bae, malah mendukur. Terus siapa? Gerajian dia pecah kena dari atas ke bawah. Lu pintar itu, banyak setan. Maka digoroklah, digergaji pohon itu dari atas ke bawah, gerak sampai bumbunan bayang, krenes. Waktu itu Nabi Yahya menjerit karena sakit. Maka malaikat turun, Yahya bertanya, dilengkas warga panggonan. Jadi diempet di mana biasanya, digeraji dari atas ke bawah pecah. Diempet, masya Allah, pior kecil. Nah inilah para ibu para bapak, konsekuensi amar ma'ruf apalagi nahi munkar berat. Tapi seyogianya harus kita lakukan, ya kita harus punya keberanian, apalagi seorang ulama. Kenapa ulama? Ulama itu dari kalimat alim, ngerti, berpengetahuan apapun itu ulama. Tapi yang lebih khusus umumnya adalah ahli ngerti agama. Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi seyogianya kiai, ulama, ngerti agama itu harus punya karakter seperti Nabi, berani di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Jangan diam, ya. Apalagi non sewu jadi kiai, jadi ulama, jadi penjilat. Pemimpin ini malah tidak benar. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, ulama hadhil ummah rojilah. Ulama zaman sekarang itu ada dua macam. Ada wallahu ilman wa badalahu linnas wa lam yaqut alaihi tama'an wa lam yasdari bihi sama. Ada ulama yang dikasih ilmu oleh Allah, lantas dia mengajarkan kepada umat tanpa mengharap imbalan, ikhlas semata karena Allah. Namun ada juga yang kedua, wa rajulun atahu wa ilman wa bakhila bihi an ibadillah wa akhadha alaihi tama'an wastara bihi sama. Rawahu Tabari. Yang kedua yaitu ulama yang diberi ilmu oleh Allah, kemudian mereka tidak mau menyebarkan bakhil, ya. Bakhil itu ya tidak hanya harta, bakhil ilmu juga ada. Pintar tapi tidak sengaja, dan wanita tak mampu, pasang tari. Mau mengajar kalau ada imbalan. Mereka selalu mengharap sesuatu dan mengharap gaji dalam menyebarkan.
nek amplop kan ya kita cok piro kan wani piro kan lah ada ulama yang demikian. Ya, saya bilang jadi Rasulullah bersabda bahwa zaman akhir ini ada ulama dua macam. Ada ulama yang ikhlas semata karena Allah, tidak mengharap apa-apa, tapi ada juga ulama yang kemalah dulu, ya, tulus. Apalagi kalau dikasih jabatan, gede sirai memang kuping. Sekarang zaman ini banyak ulama model seperti itu. Inilah yang kita prihatinkan. Nah, ulama ajak meninggalkan jatah. Teman, ya, dengar ya. Kalau Anda kepingin maju sebagai bangsa Indonesia, tinggalkan zakat. Zakat itu tidak populer di dalam Islam. Beliau ulama, profesor, itu ngomong untuk beliau. Terakhir kemarin, ya, umat Islam tidak perlu melakukan penyembelihan korban. Cukup setor saja uang ke pemerintah yang melaksanakan. Ini aturan tekon. Nah, materi seperti inilah yang kita ya prihatin, mengapa kok ada ulama seperti itu. Para ibu, para bapak, kita jangan sok suci ya. Ya ulama kok ngono, aku tinggal di ulama lo gak ngono, nanti turun karuan. Godaan setan itu luar biasa. Kata Nabi, setiap orang itu ada setannya, kan gitu ya. Semakin pinter setannya ya semakin pinter. Bukan tidak mungkin kita tergoda. Ya. Kita jadi ingat Rasulullah itu pernah cerita. Zaman dulu itu ada seorang ulama pinter namanya Barsiso. Pernah dengar ya? Barsiso itu orang alim. Muridnya jumlahnya ratusan, lalu pintar. Tapi apa yang terjadi? Barsiso itu berakhir mati kafir. Mengapa? Karena tidak ikhlas. Begini ceritanya. Setiap pagi dia itu pasti datang ke masjid awal. Mesti di situ. Tapi suatu ketika kok ada anak muda yang mendahului. Lah, mulai timbul riak di hati. Sopo ini? Kok gaya? Kebiar mulu aku sih paling pintar. Aku bagian buka noponjene masjid. Aku sih paling disik. Nah, aku kok disik? Sopo ini? Nah, mulai timbul di benaknya itu ada perasaan iri hati dan riak. Akhirnya didatangi si anak muda tadi. Nah, kamu anak mana? Kok tak pernah tahu saya? Oh iya Pak Yai, bulan yang Sabtu. Kok tak belum? Iya, sembahyangmu kok getu khusus. Ambil Pak Yai, tentu kalau ini kata dosa. Dosa nopo mawon pun pulau lantai. Saya nggak sampai ya. Sampai dia ini kena dosa. Iya nak, jangan kepingin kata sekolah. Iya nak, aku bilang awakmu kudu senang sok supaya sampai kepingin kata sekolah. Iya ya om, nek sampai kepingin kata sekolah gampang. Sampai ngelampai dosa di selo setan. Oh karena lu ya apa sih? Ambil, nenek sampai buat nanti ngelampai dosa, nopo sih zaman ketun. Zaman tobat nopo man ketun. Tapi ini zaman ketun, so kata sekolah, sakit tobat sing sak teman. Oh nak ya. Terus ya apa nak? Dosa apa ya? Ngelakoni apa? Aku ya ketok uang. Gampang, ngeten mau. Rahasia, dosa rahasia. Ya apa caranya? Ngeten. Sampai kalau tuh bacakan ombe. Nah,
mulai tak kena ya setan. Nah, pun jangan cecekul, pun bacakan. Akhirnya si pemuda tadi memberikan minuman keras. Ya homer, bocahnya bermuncak topi mereka. Pun ini Pak Yai gambar inti coba enak, tak coba nanti. Tanpa diketahui orang, dia mulai menenggak di rumahnya dengan minum kopi. Setelah beberapa hari didatangi lagi banyak setan yang berupaya untuk menjungkirkan orang. Terus Pak Yai asik nih, iya nak tapi ya apa ya, no mak, dok, ngeten nek sampean kepingin luwih asik kula, ajak sampean nggih panggonan sing luwih asik. Nah ya apa nak kata uang, sing kiai diceluk uang. Pun khawatir rahasia, saya tutup rahasia, khawatir apa? Nah, maka bersisok tadi diantar oleh anak muda tadi ke tempat maksiat, jadi tempat lokalisasi ya, terpisah dari masyarakat, jauh dari keramaian, karena uang waktu, perjudian ada, perzinahan ada, minum-minum mabuk-mabukan wis sakarep. Pun Pak Yai jangan sampai nopo mawon bener itu ada sentian nomor. Pun kuatir pun wedi pun sama lakon kepingin nopo sama kepingin wong wedok ayu berapa kecantik. Akonku sowan. Sampai si bersisok ulama besar ini terpikat dengan seorang gadis penjual minuman. Mulai gawe-gawe kok dilalat di saat itu suaminya datang, maka terjadilah pertengkaran hebat sampai terjadi pembunuhan. Bersisok ini habis membunuh Sumber yang banyak kena omben-omben itu selalu. Aku cuma si kiai ulama tapi wani mateni wong lu. Terjadi pembunuhan sampai penjual minuman tadi terbunuh. Maka datanglah polisi menangkap Bersisok sebagai terdakwa, dikecek tangannya, dibelenggu, dan diadakanlah pengadilan. Maka diputus sebagai orang bersalah, maka divonis hukuman mati. Ketika menghadapi kematian, setan tadi datang lagi hari 6. Pak Yai kok gara-gara kon sampai kalau tenang Pak Yai sama tuang lah, nak kok licik mau, sehingga yang tambah nak, kekeluhan matanya itu, tapi hati ku kalau sih, jangan kepengen tenang, gampang, sampai nyembah kul, lo setan. Zaman mantuk nyembahku, maka Bersisok tadi sujud menghadap si anak muda tadi. Begitu habis sujud datang Al-Qadar, langsung hukum mati. Dengan demikian dia mati kafir. Na'udzubillah. Ya, makanya para bapak kita mohon sajalah kepada Allah. Semoga kita ini bisa husnul khotimah. Jangan sok suci merasa paling baik, nanti turun karuan. Ya, sebab ada keterangan dari Nabi. Ada orang sejak muda berlaku baik, tapi akhir hayat jadi elek, itu ada. Ya, ada orang sejak muda melakukan kebaikan, tapi akhir hayat melakukan kejelekan, akhirnya neraka. Itu ada. Jadi kita waspada sajalah, jangan sampai tergoda. Maka marilah kita ibadah secara dawam. Dengan demikian insya Allah kita menjadi orang yang istiqomah. Ya, dengan demikian diharapkan kita nanti husnul khotimah.
Makaten para rawuh napa ingkang saged kula aturaken, jadi kesimpulannya amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban kita semua sebagai orang beriman, terutama ulama. Ulama ini orang yang dituntut untuk bisa tegas, keras di dalam merombak kemungkaran. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita semuanya sehingga kita termasuk orang yang baik. Ya, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.